Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk. PKTV Talk hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat untuk menemani Anda. Kita berdiskusi bersama tentang topik-topik yang menarik, tentunya yang ada di Bontang maupun di Kutai Timur, yang selalu kita bahas untuk Anda pemirsa PKTV. Apa kabar Anda pemirsa? Semuanya selalu sehat ya di masa yang saat ini memang serba harus selalu sehat ya, baik kita maupun keluarga kita maupun teman-teman harus selalu protokol kesehatan, harus kita selalu jaga agar kita bisa selalu dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang bisa menjaga diri kita dari segala penyakit, khususnya pada pandemi kali ini. Pemirsa PKTV, seperti yang kita bahas pada sebelum-sebelumnya, yaitu sesuatu yang menarik di Kota Bontang maupun di Kutai Timur. Kali ini kita mencoba untuk membahas salah satu program yang baru saja di-launching oleh pemerintah Kota Bontang. Dalam hal ini, mungkin Anda semuanya yang masih ingat di beberapa media barusan membaca atau kemarin ya, kita fokus pada satu program Handak Pegawai. Nah, Handak Pegawai ini bagi Anda yang sudah paham atau mengikuti di media pada hari kemarin ya, mungkin sudah paham, tapi ada beberapa yang masih bertanya-tanya, seperti apa Handak Pegawai itu. Nah, kebetulan pada PKT Virtual ini kita mengundang salah satu narasumber yang sangat cakap untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang, dan mungkin berbagi ya, Handak Pegawai itu seperti apa. Langsung saja saya undang Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Bapak Haji Ahmad Asnem. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung bersama kami meskipun tidak berdekatan, tapi paling tidak tampak mungkin pemirsa PKTV juga melihat Pak Haji sangat gagah ini ya di online gitu, meskipun tidak langsung bertatap muka. Pak Kadis demikian. Ya Pak Kadis, ini kita lagi diskusi, lagi bahas ya, ingin tahu masyarakat Handak Pegawai ini apa ini Pak Haji. Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan kepada pemirsa, sehingga nanti kita akan diskusi terkait Handak Pegawai ini biar benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat. Mungkin sebelumnya silakan Pak Kadis bisa menjelaskan kepada kami pemirsa PKTV. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Mas Teguh. Yang pertama kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Pada kesempatan ini kami diberi waktu untuk menjelaskan apa sih itu Handak Begawi. Nah, Handak Begawi di Kota Bontang itu kalau diartikan mau bekerja di Kota Bontang. Ini sebenarnya Handak Begawi ini bukan sebuah akronim, tetapi itu adalah branding atau nama program. Nah, program ini adalah sebuah program pelatihan yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang yang berbasis pada kolaborasi perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang, berkolaborasi dengan kerja pemerintah dan tenaga pelatihan kerja swasta dari masyarakat. Itu intinya di situ Mas Teguh. Ini adalah sebuah proyek strategis daerah di mana diharapkan adanya kolaborasi, dan kemarin telah dibuktikan oleh komitmen perusahaan yang dimotori oleh Pupuk Kalimantan Timur. Kenapa saya katakan bahwa ini dimotori oleh Pupuk Kalimantan Timur? Karena pada saat launching kemarin, Pupuk Kalimantan Timur sudah dan sedang dan akan melakukan 5 kejuruan pelatihan. Salah satunya kemarin kita buka itu adalah pelatihan digital marketing. Dan tentu juga perusahaan-perusahaan yang lain saya kira juga luar biasa komitmennya bahwa
mereka akan bersama-sama mengatasi bagaimana meningkatkan secara bersama-sama sumber daya manusia di kota ini, khususnya peningkatan sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan. Dan ini selaras dengan visi dan misi Bapak Wali Kota kita dan Ibu Wakil Wali Kota, di mana pada misi pertama itu bagaimana kita membangun harmonisasi melalui kolaborasi. Nah, saat ini kita mencoba menerjemahkan apa yang dimaksud harmonisasi dengan berkolaborasi. Nah, kami kebetulan berada di Dinas Ketenagakerjaan, maka salah satu yang paling isunya sentris untuk senantiasa dibicarakan adalah bahwa Bontang ini adalah salah satu kota di Kalimantan Timur di mana tingkat penganggurannya tertinggi. Nah, karena itulah kita harus bergegas, kita harus berpikir bagaimana ini secara bersama-sama kita selesaikan. Karena tentu dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah kota, maka tidak ada jalan lain, kita harus melakukan kolaborasi dengan perusahaan. Yang kita semua tahu bahwa memang perusahaan di kota ini luar biasa partisipasinya di dalam pembangunan Kota Bontang. Itu pengantarnya Pak Mas Teguh. Oke, terima kasih Pak Kadis. Pak Kadis tadi dijelaskan ya, pemirsa PKTV sudah mulai memahami ya, dari penjelasan Pak Kadis tadi, ini adalah salah satu program yang baru saja di-launching, yaitu mengkolaborasikan dari antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang. Dan ini satu-satu yang bisa kita rangkum dari kesimpulannya adalah bagaimana meningkatkan SDM Kota Bontang bersama antara pemerintah dan perusahaan. Saya kira begitu. Nah, sekarang dari apa yang Mbak dijelaskan tadi, langkah-langkah awal Pak Haji, langkah-langkah awal yang mulai dilakukan itu seperti apa, dan ini mencakup berapa perusahaan yang terlibat dalam program Handak Pegawai ini. Silakan Pak Haji. Ya, ini kan Mas Teguh, memang posisi saya saat ini masih dalam status siswa, yaitu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 21-2001 yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Nah, salah satu tugas yang diberikan oleh LAN kepada peserta adalah bagaimana melakukan yang namanya proyek perubahan atau inovasi atau gagasan, apa yang harus dilakukan. Nah, sejalan dengan itu, saya sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang melihat bahwa ada memang yang harus dilakukan. Artinya tidak harus mengikuti pelatihan pun saya akan melakukan terobosan itu. Nah, terobosan itu kenapa saya katakan harus dilakukan? Karena memang ini mendesak, ini kebutuhan daerah, ini kebutuhan masyarakat kita. Yaitu selama ini kan Bontang dikenal bahwa salah satu kota di Kalimantan Timur atau bahkan di Indonesia yang tertib proses penanganan terkait dengan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja lokal adalah Bontang. Kenapa? Bahwa setiap penerimaan tenaga kerja atau penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang berdomisili di Bontang itu semuanya harus melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang. Nah, di sini lalu kemudian tentu dinas ini memahami betul bahwa selama ini dari sekian banyak yang selalu mengikuti seleksi, saudara-saudara kita, teman-teman kita ini banyak yang terganjal. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus dimiliki seharusnya. Misalkan pernah mengikuti pelatihan,
sertifikasi atau pemagangan. Makanya muncullah ide tadi ini, hendak begawi di Kota Bontang, mau bekerja di Kota Bontang, maka harus dibekali dulu pelatihan, sertifikasi, kemudian kalau bisa kita kerjasama dengan dimagangkan. Bayangkan Mas Teguh, kalau saudara-saudara kita, contohlah kemarin magang di Pupuk Kaltim, atau magang di PT Badak, atau di Indomenco, atau perusahaan-perusahaan lain. Magang saja mereka bangga. Kenapa? Karena mereka magang di perusahaan-perusahaan yang berkelas dunia. Nah, ketika dia memiliki pengalaman magang di perusahaan-perusahaan besar ini, maka ketika ada perusahaan-perusahaan lain, baik di Bontang maupun di luar Bontang, di Kaltim atau di daerah lain, itu pasti orang melihat, oh ini pengalamannya dari Pupuk Kaltim, dari PT Badak, Indominco, KMI dan lain-lain sebagainya. Nah, berarti ini tidak diragukan lagi. Nah, karena itu kenapa saya katakan bahwa ini harus dikolaborasikan, karena memang di Bontang ini luar biasa. Tinggal itu tadi menerjemahkan kata-kata kolaborasi tadi itu. Nah, kita kolaborasikan di sini. Kenapa Mas Teguh? Karena saya melihat bahwa perusahaan-perusahaan di Bontang ini luar biasa komitmennya terhadap peningkatan SDM. Nah, kita harus investasi SDM. Kenapa? Bontang sebagai calon penyangga IKN, ya kan, untuk ibu kota negara Republik ini, di mana Kalimantan Timur ditetapkan, maka sejak awal Bontang harus menyiapkan itu. Dan kita juga berharap bahwa Bontang itu kalau memproduksi calon tenaga kerja yang bukan hanya bisa bekerja di Bontang, tetapi bisa didistribusikan di luar kota Bontang. Itu cita-cita kita ke depan, karena selain kita berkolaborasi dengan perusahaan, kita juga akan berkolaborasi dengan Balai Latihan Kerja Pemerintah. Nah, kemarin kita juga sudah melakukan hubungan strategik komunikasi dengan lima balai besar binaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan, Semarang, Serang, Bandung, dan Bekasi. Itu kami sudah berkomunikasi, dan pada prinsipnya mereka siap mengakomodir ketika ada pelatihan-pelatihan dasar, misalkan yang sudah dilakukan di Bontang, baik kerjasama Pupuk Kaltim atau perusahaan-perusahaan lain dengan LPK atau BLK kita di Bontang Lestari, ketika untuk pelatihan lanjutannya, maka balai besar ini siap mengakomodir. Nah, ini memang sangat penting untuk kita lakukan komunikasi kepada pihak-pihak lain. Dan saya juga perusahaan besar ini, Pupuk Kaltim misalnya PT Badak, itu juga sering melaksanakan sertifikasi, baik sertifikasi nasional maupun internasional yang bekerja sama dengan BNSP, dan saya tahu itu Pupuk Kaltim dan PT Badak sudah melakukan. Jadi kita ini, pemerintah ini, bagaimana memfasilitasi potensi ini agar menjadi kekuatan lokal untuk kepentingan lokal. Karena siapa yang memperhatikan lokal, sebenarnya bahwa lokal ini adalah bagian dari NKRI. Kalau sudah lokal terperhatikan, maka amanlah itu NKRI. Jadi saya kira begitu, Mas Teguh. Pak Kadis, kalau tadi disebutkan ada beberapa, berarti tidak hanya perusahaan yang sinergi atau kolaborasi dalam program ini, termasuk BLK dan lembaga-lembaga lain yang mungkin lembaga sertifikasi yang juga tergabung dalam ini. Apakah demikian, Pak Haji? Nanti sertifikasi itu kita libatkan BNSP. Nah, tetapi misalkan Pupuk Kaltim, contoh Pupuk Kaltim, karena selama ini memang yang 5 ini yang kita luncurkan Pupuk Kaltim.
itu nanti Pupuk Kaltim melalui binaan. Jadi ini LPK ini kan ada binaan mitra Pupuk Kaltim dan juga binaan pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan. Nah, disinilah kita beri kesempatan juga kepada pimpinan LPK untuk melakukan komunikasi ke pihak BNSP. Contoh yang telah dilakukan dan akan dilakukan lagi Pupuk Kaltim itu misalkan sertifikasi welder, ya kan? Itu sudah dilakukan dan akan dilanjutkan lagi. Itu di bawah Pupuk Kaltim, tetapi yang melaksanakan di lapangan adalah LPK. Salah satunya misalkan LPK Supi Training Kota Bontang. Dari penjelasan Pak Gadis tentunya sasarannya jelas adalah para warga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan akan dibina, akan ditingkatkan SDM-nya untuk bisa berkiprah atau ikut dalam bursa kerja yang ada di Kota Bontang. Nah, kira-kira Pak Kadis melihat penjelasan tadi, tentunya Pak Kadis sudah bisa menilai sejauh mana sebenarnya SDM kita di Kota Bontang. Kira-kira pada sektor-sektor mana saja yang mesti harus ditingkatkan sehingga perusahaan-perusahaan ini bisa menyiapkan sebuah program yang sama yang bisa mensupport handak pegawai ini, Pak Haji. Iya, ya memang kita berharap bahwa ke depan itu agar terjadi link and match. Jadi memang ke depan kan kemarin kami waktu awal membangun komitmen dengan perusahaan, ada beberapa perusahaan yang bertanya, kira-kira jenis atau kejuruan pelatihan apa yang dilakukan Pak Kadis? Saya bilang nanti kita inventarisasi. Jadi kita akan melakukan jenis kejuruan atau pelatihan yang kita lakukan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Tapi di sisi lain juga bahwa dari sekian banyak yang sudah dilakukan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh perusahaan maupun BLKI Bontang atau kerjasama kita dengan 5 balai besar binaan ketenagakerjaan Republik Indonesia, itu juga bukan hanya bisa masuk ke dunia industri, tetapi juga mereka bisa menjadi wirausaha baru, wirausahaan baru. Nah, kita ingin yang kita ini selain memang untuk dipersiapkan menjadi calon tenaga kerja di dunia industri, tetapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana ini bisa menjadi wirausahaan baru. Nah, kalau menjadi wirausahaan baru, malah justru mereka bisa menciptakan lapangan kerja baru dan bisa merekrut orang-orang baru. Nah, ini memang luar biasa ke depan kita harus menyiapkan SDM masyarakat Bontang. Penilaian atau pengamatan pemerintah atau program Pak Kadis terhadap handak pegawai ini, berapa persentase kira-kira persentase yang kira-kira disiapkan untuk masuk dalam perusahaan maupun masuk dalam ranah penciptaan lapangan kerja sendiri atau para wirausahawan tadi. Kira-kira menurut Pak Haji di Bontang ini harusnya seperti apa? Apakah mereka disiapkan untuk perusahaan atau mereka disiapkan untuk membuka lapangan kerja baru atau menjadi wirausahawan tadi, Pak? Iya, secara paralel. Tentu tugas kita kan melatih, ya kan, mensertifikasi kemudian memagangkan. Bahwa di dalam perjalanannya nanti memang tidak mungkin secara serta-merta bahwa yang habis dilatih sertifikasi dan magang itu lalu kemudian bisa secara bersama-sama diterima di perusahaan. Karena secara existing di perusahaan itu kan sudah ada karyawannya, tidak mungkin langsung kan. Tetapi secara bertahap ketika ada penerimaan tentu dengan dasar dan modal kita bahwa sesuai dengan Perda kita nomor 10 2018 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja lokal, sesuai dengan pasal 24A mengatakan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang harus
mengakomodir tenaga kerja lokal minimal 75%. Hmm. Nah itu. Karena itu di samping kita membekali itu tentu juga peran pemerintah secara luas, kita juga harus memikirkan bagaimana investasi-investasi baru ini bisa masuk di kota kita, sehingga kesempatan yang luas kepada mereka yang habis kita latih ini bisa diharapkan bisa difasilitasi lewat investasi-investasi baru yang masuk di kota ini. Dan saya kira ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini yang lagi gencar-gencarnya melakukan pendekatan dengan para investor. Kita yakinkan bahwa ketika berinvestasi di Bontang itu aman dan masyarakatnya ramah. Dan modal besar kita, Mas Teguh, bahwa masyarakat Bontang ini sebenarnya dipercaya oleh pemerintah pusat. Kenapa? Bahwa dari beberapa proyek vital, proyek strategis nasional ada di Bontang. Bahkan terakhir kemarin ada kepres bahwa proyek strategis nasional akan dibangun di Bontang itu terkait dengan kilang minyak. Itu juga faktanya Bapak Presiden memutuskan di Bontang. Tapi kemudian dalam perjalanannya karena situasi pandemi ini kita belum tahu, tetapi kami masih yakin bahwa proyek ini akan dilaksanakan di Bontang karena sampai saat ini pemerintah pusat belum mencabut keputusan itu, Mas Teguh. Karena itu kita berdoa bagaimana investasi besar ini bisa masuk di Bontang. Nah, kalau ini bisa masuk di Bontang, maka secara otomatis masyarakat Bontang siap memasuki dunia itu. Nah, yang kedua, kita harus berpikir jangka panjang bahwa ketika IKN yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat dan kita termasuk di Provinsi Kalimantan Timur, ketika misalkan IKN jadi beneran dan semoga jadi, ya kita Bontang sudah siap. Artinya tenaga kerja dari Bontang bisa kita ikut berpartisipasi di dalam pembangunan infrastruktur yang akan dibangun di wilayah ibu kota negara, yang saya kira banyak sekali itu membutuhkan tenaga kerja. Nah, kita sudah siapkan dari sekarang, Mas Teguh. Kita harus menyiapkan SDM. Nah, itu tadi makanya saya katakan selain memang yang dilatih untuk disiapkan masuk ke dunia industri, juga kita berharap bisa menjadi wirausahaan baru, ya kan, bisa menciptakan lapangan kerja. Sebagaimana yang dicanangkan juga yang menjadi program unggulan Bapak Wali Kota kita dan Ibu Wakil, bahwa pengembangan UMKM, ya kan, seperti kemarin yang saya buka di Balai Kerja Industri, itu ada beberapa pengembangan IKM, prokesi misalkan ikan, ya kan, pengelolaan ikan, kemudian pembuatan roti, nah, roti canai, ya kan, itu kecil-kecil, tetapi ini sejalan dengan yang dilakukan Pupuk Kaltim melalui program Mitros. Nah, ini kan sekarang lagi dilakukan pelatihan produk Mitros ini, yang kemarin pada saat launching Handak Begawi ini ditampilkan oleh Pak Guno, manajer CSR. Dan itu baru sepotong katanya Pak Guno, nanti akan kita lebih kembangkan lebih jauh ini katanya Pak. Siap. Jadi luar biasa. Ya, oke. Siap, Pak Haji. Pak Kadis dan pemirsa PKTV, kita masih banyak akan berdiskusi tentang Handak Begawi ini, namun kita akan saksikan pesan-pesan yang satu ini tetap masih di PKTV Talk.
yang dibuat ini, yang bernama Handak Begawi ini, memang jempol untuk Kalimantan Timur. Saya mendukung penuh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Andi Faisal Sofian Nasdam, selaku Ketua DPRD Kota Bontang, sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan atas upaya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, saudaraku Haji Ahmad Asnem, dalam proyek perubahan pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 21 tahun 2021 dengan judul Strategi Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja melalui program Handak Begawi di Kota Bontang. Besar harapan kami agar proyek perubahan ini akan memberikan manfaat yang besar kepada peningkatan keterampilan di Kota Bontang dengan berkolaborasi dengan perusahaan, balai latihan kerja, pemerintah, dan lembaga pelatihan kerja swadaya masyarakat. Demikian dukungan saya selaku Ketua DPRD Kota Bontang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa PKTV, kita kembali di program PKTV Talk. Kita tadi sudah banyak berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Bapak Haji Ahmad Asnem, tentang bagaimana konsep-konsep program Handak Begawi. Dan sangat jelas sekali bahwa ini adalah salah satu program merupakan proyek perubahan ya, jadi inovasi baru yang diciptakan oleh Kepala Dinas untuk menjawab bahwa SDM Kota Bontang harus bisa bersaing dengan tenaga yang lain dari luar ya. Caranya salah satunya dengan berkolaborasi dengan perusahaan dan lembaga-lembaga pelatihan yang ada untuk bersama-sama meningkatkan SDM. Saya pikir demikian begitu ya singkatnya, dan saya ingin kembali mengajak Pak Kadis untuk berbincang-bincang lagi. Ya, Pak Kadis sudah masih bertahan. Terima kasih Pak Kadis. Pak Kadis, awal dari ide yang muncul dari seorang Pak Kadis, terus langkah-langkah komunikasi dengan perusahaan tentunya. Kira-kira perusahaan waktu itu seperti apa apakah mereka bisa langsung menerima atau memang mereka masih banyak bertanya terhadap program Handak Begawi ini? Artinya mereka mestinya responnya seperti apa gitu Pak Haji? Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Memang ini bukan pekerjaan yang mudah ini, Mas Teguh. Karena kalau saya selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini, beberapa teman-teman yang lain itu kan sebagian besar peserta itu hanya melakukan inovasi yang sifatnya sistem, aplikasi, ya kan? Cara kerja, alurnya, outputnya, terus sampai hasilnya seperti apa. Nah, kalau saya ini memang betul-betul harus bekerja keras. Karena sebagaimana apa yang disampaikan tadi bahwa tidak semuanya langsung direspon, ya kan? Tetapi perlu penjelasan, perlu pendekatan, perlu komunikasi strategik kepada pimpinan-pimpinan perusahaan. Nah, alhamdulillah di Bontang ini Mas Teguh, kebetulan kami di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang ini memang ada forum yang sudah terbina, yang namanya Forum HRD. Yang kedua juga ada Forum CSR. Nah, Forum CSR ini dilaksanakan per semester, setiap 6 bulan dilaksanakan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan perusahaan, Forkopimda dan kepala daerah. Nah, sementara forum HRD ini itu sebelum pandemi itu, karena pandemi ini Mas Teguh, itu setiap 3 bulan kami selalu ketemu di forum HRD. Di sanalah kita banyak membicarakan terkait persoalan-persoalan ketenagakerjaan, termasuk bagaimana mengantisipasi gejolak-gejolak ketika terjadi perselisihan antara perusahaan dengan karyawan. Nah,
dengan adanya hubungan yang baik inilah, lalu kemudian saya manfaatkan potensi ini untuk masuk mengajak bagaimana kita sama-sama meningkatkan SDM di kota ini. Dan yang saya kira memang sebelum kami ajak ini, beberapa perusahaan, misalkan Pupuk Kaltim, PT Badak, Indominco, KMI, dan lain-lain sebagainya itu sudah melakukan hal yang sama. Tetapi saya sampaikan, saya saat ini mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang diselenggarakan oleh LAN. LAN itu adalah Lembaga Administrasi Negara. Nah, dengan adanya kata-kata administrasi negara tadi itu, bagaimana saya gagas ini supaya apa yang dilakukan perusahaan selama ini, kontribusi yang diberikan kepada masyarakat bisa teradministrasi. Kita tata dengan baik, kita catat bahwa tahun ini perusahaan ini kontribusinya, ini pelatihan dilaksanakan, kami akan catat di Dinas Ketenagakerjaan. Nah inilah kemudian luar biasa memang karena hubungan baik itu Mas Teguh, dan dari 11 perusahaan yang kami lakukan, kami ada 11 perusahaan ya? 11 perusahaan, ada yang dibuka secara virtual, ada juga kami roadshow, ada juga kami panggil. Karena begini Mas Teguh, kemarin memang ketika kami roadshow, memang ada beberapa perusahaan yang susah kita untuk tembus. Kenapa? Dalam kondisi pandemi begini, sangat selektif. Jadi untuk kita masuk bertamu di kantornya itu tidak bisa. Boleh, tetapi harus antigen atau di PCR. Nah, dari ada beberapa kemarin perusahaan itu, tapi ada juga kita siasati karena ini sudah bagus komunikasinya. Oke, kita tidak ketemu di kantor perusahaan, tidak ketemu juga di kantor dinas tenaga kerja, tapi kita cari tempat. Yang penting adalah misi itu tersampaikan, Mas Teguh. Dan ada juga memang kami laksanakan di kantor dengan mengundang beberapa perusahaan. Tapi ada juga perusahaan tidak bisa langsung ketemu, ya kita melalui virtual. Jadi pada prinsipnya beliau-beliau itu menyampaikan tidak harus ketemu secara fisik, tetapi ide dan komitmen kebersamaan itu ketemu. Bahwa ide itu, komitmen itu ketemu di dalam bahasa sama-sama berkolaborasi, meningkatkan dan menyiapkan SDM Bontang. Ya. Karena Mas Teguh, harus kita tahu bahwa Kota Bontang ini adalah kota kecil yang ada di Kalimantan Timur. Yang kita tahu bahwa sumber daya alamnya dan luasnya pun sangat kecil di Kalimantan Timur. Karena itu kita harus berpikir bahwa bagaimana Bontang ini bisa seperti Singapura. Kita tahu Singapura itu lebih duluan Indonesia merdeka dibandingkan dengan Singapura. Tetapi Singapura luar biasa memperhatikan SDM-nya. Karena itu saya rasa bahwa SDM yang luar biasa di perusahaan itu sudah punya kesamaan visi, punya semangat yang sama, karena sudah merasa sama-sama meminum airnya Kota Bontang, maka sudah ada komitmen bersama bahwa mari kita sama-sama meningkatkan SDM kota ini. Dan ini investasi yang luar biasa Mas Teguh untuk masa depan Bontang. Ya. Pak Kades, ada beberapa perusahaan yang ternyata sudah bergabung, dan kira-kira apakah ke depan akan membuka peluang lagi bagi perusahaan-perusahaan lain yang mungkin saja belum bergabung? Bagaimana Pak Kades? Iya, pasti ke sana arahnya. Karena kemarin saya sampaikan ke Pak Saiful selaku Kabid Hubungan Industrial, kemarin beliau menyampaikan bahwa Pak Kadis ini masih ada beberapa sudah di kontak person, bahkan ada mengatakan, loh kok kami tidak diajak? Kalau acara HRD kami diajak, masa urusan besar kami tidak diajak? Saya bilang bertahap. Memang ini luar biasa Mas Teguh, karena dari awal saya ajukan itu kan sebenarnya cuma 5 perusahaan.
kita mau uji coba. Tapi ketika Pak Saiful melakukan komunikasi kepada teman-teman, alhamdulillah jadi 7. Nah, jadi 7 itu setelah kami bergerak langsung bersilaturahmi malah jadi 11, Mas Teguh. Jadi ini memang luar biasa, di luar dugaan saya yang tadinya cuma 5 melebihi 100% karena jadi 6 perusahaan tambahannya. Ya, Nah, semoga ini bisa diikuti. Contoh misalkan kemarin saya sudah bicara perwakilan energi unggul Unggul. persada PT Hmm. yang baru saja dibangun di Bontang Lestari, pabrik minyak goreng refinery itu. Nah, dia punya juga kewajiban yang sama dan siap juga untuk berpartisipasi. Nah, tetapi nanti kita cari momentum yang tepat. Yang jelas bagaimana kita coba dulu yang 11 perusahaan ini kita laksanakan. Nah, kita mohon doanya masyarakat Bontang, semoga apa yang telah dibuktikan dengan menandatangani MOU ini bersama pemerintah bisa benar-benar kita laksanakan untuk peningkatan SDM masyarakat Bontang, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Itu Mas Teguh. Setelah dilakukan launching yang bersama-sama dengan perusahaan, ya, pemerintah dan perusahaan, dan tentunya juga LPK-LPK yang bergabung di dalamnya, terus langkah selanjutnya dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan, langkah selanjutnya seperti apa konkretnya, Pak Kadis? Iya, langkah selanjutnya itu memang berdasarkan salah satu pasal di MOU itu, karena MOU ini adalah yang menandatangani adalah kepala daerah, tetapi ketika nanti sudah bicara teknis per item kegiatan itu nanti ada perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pelaksana teknis perusahaan dengan dinas kami. Nah, ini nanti Mas Teguh, karena sekarang ini sudah berjalan 12 kejuruan pelatihan yang sedang berjalan ini dan sudah ada ditutup. Yang lain itu akan kami duduk bersama, akan melakukan rapat kerja di antara perusahaan itu dengan LPK-LPK sembari menginventarisasi. Itu tadi saya katakan, bagaimana menginventarisasi kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan di kota ini, ya kan, kira-kira apa. Nah, setelah kita inventarisasi, lalu kemudian kita tawarkan kepada perusahaan, kira-kira pelatihan K3 umum misalkan, atau PPter, atau scaffolding, atau apa. Nanti kita tawarkan, Mas Teguh, kira-kira ini perusahaan mana yang bisa mengakomodir ini. Atau misalkan yang sudah dilatih, ya kan, sudah dilatih di BLKI Bontang, tapi perlu tindak lanjut, misalkan sertifikasi atau magang. Nah, contoh mau magang, ada pelatihan perkantoran, misalkan di PT Yum, KNE, dan lain-lain. Oh, kami siap menerima Pak Kadis, magang aja dulu, misalkan 20 orang. Ya kita magangkan. Jadi tidak harus melakukan lagi pelatihan. Makanya ini bahasanya ini kolaborasi. Kolaborasi nih, Mas Teguh. Nah, karena itu memang kita bersyukur bahwa di Bontang ini ada balai latihan industri, walaupun itu milik provinsi, tetapi saya kira satu rahim, bahwa rahimnya itu adalah di bawah rahim ketenagakerjaan, ya kan, di bawah rahim pemerintah. Memang ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah daerah, tapi kan pemerintah semua. Yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana melakukan komunikasi strategik dengan pemangku-pemangku kepentingan itu. Nah, kemarin saya sampaikan, mumpung kita semua ini diberi amanah pada posisi masing-masing, bagaimana kita semua ini bermanfaat
pada sesama. Karena kata orang bijak atau kata orang pintar atau bahkan dalam agama, kalau kita dalam Islam itu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Karena itu, mumpung kita diberi kesempatan pada posisi masing-masing mengurus SDM ini, ayo mari kita sama-sama supaya ini investasi kita. Investasi kita adalah menginvestasikan SDM masa depan Bontang. Begitu, Pak Kadis. Mas Teguh. Ya, terima kasih. Ya. Pak Kadis, masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Kota Bontang, khususnya yang masih ingin mencari pekerjaan. Ada kalanya mereka masih sering terkalahkan gitu oleh kepentingan-kepentingan perusahaan yang masih mementingkan tenaga kerja dari luar. Bagaimana Pak Kadis meyakinkan masyarakat Kota Bontang bahwa ini tidak akan terjadi kembali? Seperti apa Pak Kadis? Iya, saya kira kami di Dinas Ketenagakerjaan Bontang ini tinggal mengeksekusi karena memang kita sudah punya kearifan lokal. Bahwa kita di Bontang sudah punya keputusan masyarakat Bontang melalui pemerintahan daerah, yaitu kepala daerah dan DPRD kita. Itulah tadi yang namanya Perda nomor 10 2018 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja di Bontang, di mana di pasal 24A menyatakan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Bontang itu harus merekrut dan menempatkan tenaga kerja lokal Bontang minimal 75%. Nah, bahwa kemudian memang selama ini ada tenaga skill dari luar juga memang tidak bisa kita pungkiri. Contoh misalkan ketika kemarin pekerjaan TA di Pupuk Kaltim itu ada dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, 33 orang. Tapi harus dipahami bahwa mereka itu memang tenaga skill yang sudah satu paket dengan peralatan yang akan dipakai. Karena peralatan yang akan dipasang itu pada saat TA memang itu adalah peralatan dari Jerman. Nah, di mana Jerman ini, perusahaan Jerman ini sudah punya mitra di Indonesia, yaitu di Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kedua, terkait dengan kuota tadi Mas Teguh, karena pada saat TA itu sesuai dengan laporan yang kami dapatkan dari Pupuk Kaltim itu membutuhkan tenaga kerja lokal, tenaga kerja secara keseluruhan itu 700 orang. Nah, coba kalau dibandingkan cuma 33 orang dengan 600 sekian orang, itu 0, sekian persen aja. Jadi tetap ada ruang luar, tetapi dalam hal ini yang punya skill. Makanya itu tadi 75% orang lokal, 25% orang luar. Tetapi memang ada prosedurnya Mas Teguh. Jadi prioritas kita itu adalah tetap kita dorong perusahaan itu agar menerima tenaga kerja lokal. Apabila sudah dibuka untuk lokal, lalu kemudian tidak terpenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan atau kualifikasi yang dibutuhkan, baru perusahaan itu mengajukan izin kepada Disnaker. Nah, setelah itu kami tentu klarifikasi, benar enggak ini tenaga yang dibutuhkan ini memang butuh pengalaman sekian tahun enggak? Nah, kalau memang benar setelah kita klarifikasi di perusahaan bahwa ini betul Pak, kami butuh ini karena kita butuhkan ini, maka baru kami buka izin untuk dibuka untuk tingkat Kalimantan Timur. Dan kadang-kala juga kita buka di Kaltim, belum bisa terakomodir, belum tersedia spek calon tenaga kerja yang dibutuhkan, baru itu dibuka secara nasional. Jadi tetap ada protapnya Mas Teguh. Ya memang kami memang harus dikasih waktu, dan tentu kami juga sangat menghargai bahwa masyarakat kita luar biasa kritis, ya kan, dan memang itu kami diingatkan karena ya namanya kami juga melaksanakan tugas ini kadang-kala juga macam-macam kendalanya. Tapi tentu kami ketika diingatkan terus, apalagi media atau masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat,
pasti juga kami tidak bisa juga duduk. Goyang-goyang juga pasti akan selalu mengingat. Dan pimpinan perusahaan sudah saya selalu sampaikan bahwa Mas, Bos, kita sudah sama-sama di Bontang, Anda masuk di Bontang harus mengikuti kearifan lokal Bontang. Kita punya aturan lokal, memang kadang-kala memang subkon ini banyak setengah nakal, Mas Teguh. Jadi misalkan, contohlah misalkan kemarin pembangunan kilang minyak goreng di Bontang Lestari, itu kan memang ada 11 subkonnya yang tiba-tiba tidak ada koordinasi langsung membawa tenaga kerja dari luar. Tapi secara pelan-pelan kami yakinkan dan sebagian kami kembali dan kami melakukan pendekatan agar memakai tenaga kerja lokal. Itu subkon pembangunan infrastrukturnya, Mas Teguh. Tetapi dari segi tenaga kerja organiknya di PT IUP itu Energi Unggul Persada itu 82% orang lokal itu, Mas Teguh. Kecuali di unsur manajemennya itu memang masih dari Jakarta. Iya. Karena memang Untuk tenaga-tenaga tertentu ya. tertentu. Ya. Tapi kalau yang lokal sudah, karena itu semuanya melewati di Snaker. Ya. Tapi memang itu tadi bersaing ketat. Dan masyarakat Bontang harus siap ya untuk Harus menyiapkan siap, dirinya untuk bersaing itu ya. Ya, Oke, Pak Kadis, harapan besar dari Pak Kadis dalam program Handak Pegawai ini kira-kira seperti apa? Tentunya ini juga menjadi harapan besar bagi masyarakat Kota Bontang, bagaimana dia bisa bersaing dengan tenaga yang dari luar dan perusahaan pun bisa memberikan peluang pada masyarakat Bontang yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Harapan besar Pak Kadis seperti apa? iya. Harapan besar kita ini bahwa komitmen yang sudah kita tanda tangani secara bersama, kita berharap agar para perusahaan itu sama-sama kita jalankan misi mulia ini. Yang kedua, tentu pimpinan perusahaan atau perusahaan itu sudah berkontribusi di dalam peningkatan SDM tenaga kerja lokal. Maka saya kira ketika para perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja, maka secara otomatis merekrut dari tenaga kerja yang dilatih. Contoh kemarin kami bicara dengan Direktur KJS, ya kan, security Pak Jenal. Pak Kadis, kalau misalnya kita sudah kerjasama, maka di tempat KJS kami yang melatih pelatihan satpam, maka ketika terjadi rekrutmen satpam untuk di Bontang ini, ya tidak mungkin kami menerima dari luar karena kami sudah punya siswa yang kita latih. Ya mubazir dong kita latih, masa orang lain yang kita terima. Nah kita berharap juga begitu. Ketika misalkan perusahaan-perusahaan itu membutuhkan, padahal anak-anak kita, adik-adik kita sudah sertifikasi, sudah magang di perusahaan itu, ketika membutuhkan tidak perlu jauh-jauh karena mereka sudah tahu kapasitasnya. Yang kedua, kalau menerima orang lokal itu, orang lokal sudah tahu situasi lokal. Kedua, tidak perlu lagi mengontrak karena memang rumahnya di sini, ya kan? Nah, karena itu harapan kita beri kesempatan ke pemerintah dan perusahaan untuk mewujudkan kerjasama ini melalui pelatihan, sertifikasi, dan magangan. Sembari juga tentu kita berharap dari sekian yang kita latih, nanti ada yang bisa berwirausaha. Dengan munculnya wirausaha ini, maka inilah nanti akan juga memunculkan lapangan kerja baru. Pasti merekrut tenaga kerja baru. Nah, inilah yang kita inginkan ke depan. Saya kira itu, Mas Teguh. Pak Kadis, karena waktu juga akan memisahkan kita, tapi ada pertanyaan terakhir yang mesti harus Pak Kadis jawab ini. Saya dari tadi masih mikir, handak pegawai itu dapat dari mana kalimat itu, Pak Haji? Artinya apa?
Kenapa tidak ayo kerja atau mari kerja kayak gitu? Ayo bersama, kan bisa begitu. Tolong diceritakan Ya. Pak Haji untuk perjumpaan terakhir kita Jadi ini. begini, Silakan Pak Haji. itu hasil komunikasi bertiga. Karena saya sebagai peserta pelatihan ini kan coach saya, mentor saya. Mentor saya itu adalah Ibu Sekda. Coach saya itu adalah Widaswara Senior, mantan Kepala LAN Samarinda yang saat ini bertugas di Jatinangor, Jawa Barat. Nah, pemikirannya adalah yang kita mau latih ini kan, yang mau dilatih kan semuanya mau bekerja kan? Makanya kita berpikir kenapa kita pakai langsung Handak Begawi di Kota Bontang? Karena begini Mas Teguh, arahannya mentor kami Bu Sekda dengan coach kami itu bahwa ini kita akan angkat menjadi role model di Indonesia. Karena coach kami menyampaikan bahwa baru kami dengar ini ada dinas tenaga kerja yang mampu, yang ingin mengkolaborasikan pelatihan bersama perusahaan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi role model bagi kabupaten kota yang ada di Republik ini. Iya. Sehingga mentor kami, kalau begitu Pak Asnem, kita pakai bahasa lokal. Ya memang kemarin kalau penguji kami itu Dr. Ibu Sri itu mantan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, sekarang Kepala Balitbang Kemenkumham, malah menyerahkan, Pak Kadis, kenapa tidak memakai CSR perusahaan? Jadi saya bilang kalau pakai CSR perusahaan, karena yang kita kolaborasikan di sini bukan hanya perusahaan, ada balai latihan kerja, ada LPK swasta. Nah, jadi arahannya Bu Sekda kalau kita pakai CSR, ketika nanti ini berhasil Pak Asnem, itu sama aja dengan daerah lain. Tapi kalau ini berhasil menjadi booming di tingkat nasional, kebanggaan lokal ya. Kebanggaan tingkat nasional misalkan, karena ini bilang coach kami ini, karena kita akan angkat ini bahwa ini bisa menjadi role model sampai ke tingkat nasional, kabupaten kota se-Indonesia. Nah, ketika disebut judulnya Handak Begawi, orang nanti berpikir, luar biasa nih inovasinya nih, berarti ini di mana nih? Begitu dengar Handak Begawi, berarti ini di wilayah Kalimantan. Nah, di Kalimantan di mana? Bontang. Jadi di situ dasar pemikirannya semata-mata ini membuat merek lokal, tetapi akan kita angkat ke tingkat nasional, Mas Teguh. Itu di situ anunya. Awal Terima kasih. pemikirannya. Sudah banyak dijelaskan. Ya, kami berharap semua bahwa pemirsa juga berharap tentunya bahwa Handak Begawi Kebontang ini menjadi suatu role model, menjadi inovasi yang baik untuk mencari solusi bagi masyarakat Kota Bontang ingin bekerja, termasuk juga bagi perusahaan yang ingin membutuhkan pekerja agar sesuai dengan bidangnya dan menjadi perusahaan yang maju. Terima kasih Pak Kadis Haji Ahmad Asnem telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bersama PKTV Talk. Kita akan berjumpa kembali dalam program-program dan tema-tema yang lain dengan tentunya masih dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang. Baik pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita di PKTV Talk bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Bapak Haji Ahmad Asnem. Kita tadi berdiskusi, berbincang-bincang tentang Handak Begawi Kota Bontang. Kita berharap semua semoga program ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Bontang. Saya mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di PKTV Talk pada edisi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Grecek Bene.